Ini halaman 96 halaman 96 itu 100 ya? Halaman 96 kalau ini halaman 94 saat ini 9 enggak ya halaman 9 Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa hadasana sapa al-faqih ngendika sapa al-faqih hadasana nyritakaken ing kita sapa Muhammad ibnu Fadl Syekh Muhammad bin Fadl hadasana nyritakaken ing kita sapa Muhammad bin Ja'far Syekh Muhammad bin Ja'far hadasana nyritakaken ing kita sapa Ibrahim bin Yusuf Syekh Ibrahim bin Yusuf hadasana nyritakaken ing kita sapa Natu ibnu Hals Syekh Natu ibnu Hals Anil Hasan saking Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu anil Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala terus saking Nabi qad usidati utawi ya qad usidati mauti utawi ya banget kematian oleh mati wa kalbi lan kaum pekane mati al mukmini ing atas wong kang iman kakot salasi miati kaya kira-kirane 200 apane dobatin pukulane bisaifi kelawan pedang niki hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Hasan niku menceritakan bahwa bagaimana pahitnya rasa kematian, bagaimana rasa sakitnya kematian itu seperti sakitnya 300 pukulan pedang, seperti disepet pedang sebanyak 300 kali. Mungkin kan tentasan sing ingkang kawula iki kan niku padahal yang mukmin niki rasa sakitnya niku seperti ditusuk pedang sebanyak 300 kali. Ngoten nggih. Ingkang kawula ini niku kan rasa sakitnya kematian itu sampai 90 tahun belum sampai hilang. Padahal niku nggih tiyang mukmin, tiyang Islam, tiyang iman. Yang iman mawon rasa sakitnya kaya ngoten, apalagi ingkang sing beriman, apalagi tiang fasik ngoten lho. Tiang fasik yang sing boten purun ibadah kan. Nah niku boten malih. Niki berdasarkan dua hadis. Hadis yang pertama kemarin kan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwa orang yang merasakan sakitnya sakaratul maut itu meskipun sudah di dalam alam barzakh dia masih merasakan rasa sakitnya sakaratul maut itu sampai 90 tahun. Padahal dia orang baik, orang yang beriman. Ini juga gitu tentu. Hadis saking Sayyidina Hasan, riwayat yang lain dari Sayyidina Hasan, orang yang mukmin, orang yang rajin ibadah mawon, niku merasakan rasa sakitnya sakaratul maut, niku seperti ditusuk pedang sebanyak 300 kali. Jadi ngoten gambarannya. Nah ini gambar ngespe ngoten sampai dari tahu merasakan kematian ini. Ini rasa sakit itu sampai kau ngoten. Ditusuk sesungguh sakitnya teman apa menarik sampai 300 kali. Niki bapak gambaran niki kan jelaskan tentang bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut itu bagaimana. Niki dari dua hadis itu pun sakit digambarkan bahwa yang mukmin pun masih bisa merasakan rasa sakitnya sakaratul maut. Napa malih tiyang sing boten beriman, yang sing kafir, nopo tiang sing pun Islam tapi boten pun ibadah. Nah, tiang fasik tambah sakit malih. Iki gambarane ditusuk setunggal pun sakitnya teman sampai 300 kali. Niki beberapa contoh. Jadi memang di dalam hadis ini niki menjelaskan bagaimana proses kematian, bagaimana rasa sakit kematian yang dialami seseorang ketika sakaratul maut itu bagaimana. Ini dari dua contoh niku terus niki wonten penjelasan saking
saking pengarang kitab. Qala dawuh sapa al-faqihu pengarang kitab rahimahullah taala, man utawi sapane wong iku aikona ngeyakinaken sapa wong bil mauti kawan mati wa alima ngerti ngawuhi sapa man annahu sak temene maut sak temene kematian iku nazirun temurun bihi kawan man lama halata hale mesti fala buddha lan ora kena ora lahu kedue man minal istiqdadi saking cawis-cawis lahu maring kematian bil akmali lawan lakoni amal as-sholihati kang soleh wal ihtinabi lan kelawan ngedoi anil akmali saking pira-pira amal al khabisati kang Allah fa innahu mongko sak temene wong iku ayat ora wa sapa wong mata kapan yang ziu kang temurun apa mati kabihi kawan man waqat bayanna lan teman-teman wis jelasaken sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siddatul mauti ing bangete lolone kematian wa mautahu lan paite kematian nasihatan kang dadi nasihat minhu saking kanjeng Nabi fi ummatihi maring umat kanjeng Nabi wikayasta itu dapun yen to padha cawis-cawis sapa umat Nabi mau lahu maring kematian wayas biuran padha sabar ala syada'idil dunya ing ngatasé pira-pira kepayahane dunya ing ngatasé pira-pira kepahitane dunya wi anasabru kono sak temene sabar ala syada'idil dunya ing ngatasé pira-pira kepayahane dunya ing ngatasé pira-pira kepahitane dunya iku aisaru luwe enteng min syiddatil mauti tinimbang bangete lolone kematian min azabil akhirah saking siksane akhirat wa azabul akhirah lan utawi siksane akhirat iku asadu luwe banget lolone min azabid dunya saking siksane dunya. Nggih. Niki penjelasan saking pengarang kitab nggih. Barang siapa yang meyakini adanya kematian, barang siapa saja seseorang yang meyakini tentang adanya kematian dan mengerti dan mengetahui bahwa kematian itu suatu saat pasti akan datang, maka tidak bisa tidak, artinya tidak bisa tidak itu harus bagi seseorang itu untuk mempersiapkan amal kebaikan untuk menghadapi kematian itu. Maksudnya siapa yang meyakini adanya kematian, siapa yang yakin dan mengerti bahwa kematian itu akan datang pada siapa saja, maka dia harus mempersiapkan amal kebaikannya untuk menghadapi kematian itu dan menjauhi amal-amal yang buruk untuk menghadapi kematian itu. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kematian itu. Jadi ini benar-benar menjadi nasihat Rasulullah bagi semua umatnya. Rasulullah menggambarkan betapa pedihnya sakaratul maut itu, betapa sakitnya sakaratul maut itu. Ya, sampai di hadis 2 sebelumnya ini kan digambarkan ini bahwa seperti ditusuk pedang sebanyak 300 kali, dan yang sebelumnya niku rasa sakitnya tidak pernah hilang sampai 90 tahun. Niku pada waktu yang mukmin. Niku gambaran yang mukmin itu masih bisa merasakan sakit. Jadi hadis ini niku supaya menjadi nasihat bagi kita semua, supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa orang yang mukmin pun, yang ahli ibadah pun masih bisa merasakan rasa sakit seperti itu tadi. Apalagi orang yang tidak pernah ibadah, apalagi orang kafir kan tingkatannya kan ngoten gitu. Tadi niki hadis sahih riwayat saking Sayyidina Hasan dan dari riwayat dari sahabat Jabir bahwa
orang mukmin pun masih bisa merasakan pahitnya rasa sakit ngoten niku. Apalagi tiang yang niku mau tiang sing boten pun iman nggih napa malih tiang sing boten Islam tapi boten pun ibadah niku sakite pun lebih parah logika kan ngoten. Jadi niki damel nasihat Nabi Muhammad bagi kita semua bahwa sakitnya kematian niku niku bahwa sakitnya kematian itu seperti niku contoh dan menjadi nasihat Rasulullah bagi umatnya supaya dia senantiasa mempersiapkan datangnya kematian yang bisa datang kapan saja. Jadi dengan adanya contoh seperti tusukan 300 pedang, seperti rasa sakit yang tidak pernah hilang sampai 90 tahun. Niku contoh damel nasihat bagi umatnya Rasulullah supaya kita itu mau mempersiapkan datangnya kematian itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya kematian tersebut. Jadi karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya kematian itu, makanya Rasulullah itu memberikan hadis itu supaya kita tuh siap-siap dengan amal kebaikan sebanyak-banyaknya gini wow, untuk mengurangi rasa sakit. Rasa sakitnya masih wonten tapi tingkat-tingkat kan. Rasa sakitnya yang mukmin sing ahli ibadah, yang mukmin sing biasa-biasa niku rasa sakitnya beten-beten. Nah, kecuali nek pun dados wali. Wali kan khaufun alaihim wa hum yahzanun, pun tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir niku pun dados wali, nek pun dados pilihane Gusti Allah, pun dados kekasihane Gusti Allah, wali niku baru pun saged ngrasakaken sakit. Tapi kan tingkatan wali niku kan benten-benten yang mengerti nggih Allah kawe dirinya sendiri nggih. Mboten ngawa wali niku menyombongkan diri bahwa aku ini wali ngoten nggih. Jadi yang mengerti hanya dirinya sendiri. Niku baru nek pun dados wali niku baru dapat jaminan dari Allah la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Tidak akan pernah merasakan rasa takut dan tidak pernah merasa khawatir baik ketika hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Niku ciri khas wali nggih. Jadi masalah napa mawon tentang kehidupan dunia niku tidak pernah wonten kuwatir, mboten tahu wonten rasa kuwatir blas. Niku ciri-ciri wali niku kaya menghadapi kematian sampai akhirnya meninggal niku mboten. Nah, niku bener-bener dados wali. Nek tiang-tiang biasa ini kita dados nasihat Rasulullah supaya yang pertama nasihatnya Rasulullah itu supaya kita itu mau bersama, mau mempersiapkan amal kebaikan untuk menghadapi sakaratul maut itu, untuk memperingat pedihnya sakaratul maut itu. Dan yang kedua, kita itu harus bersabar terhadap rasa sakitnya, rasa payahnya kehidupan di dunia. Harus mau bersabar, harus mau bersabar terhadap rasa sakitnya di dunia. Memang dunia ini ngoten kuwat. Nabi Musa mawon sempat nate komplain Nabi Adam itu. Ketika besok nek aku wis gak ono, nek aku wis mati sing tak goleki pertama kali Nabi Adam sampai kaya ngoten. Ya Musa, ya Adam anta basarun nas, engkau adalah ayahnya manusia semuanya. Gara-gara engkau melakukan kesalahan, akhirnya kami sengsara hidup di dunia. Ngoten niku protesnya Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Adam nggih santai mawon, Nabi Adam pun ditakdiraken nggih bahwa sebelum saya melakukan kesalahan 40 tahun sebelumnya itu Allah sudah menjadikan aku itu untuk hidup di dunia. Jadi kita itu hidup di dunia itu bukan karena kesalahan Nabi Adam, tapi memang sudah rencana Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu pun sudah rencana Allah untuk menciptakan manusia di dunia. Jadi memang itu hanya perantara saja melalui proses kesalahan Nabi Adam. Jadi mboten kesalahan Nabi Adam ini mboten ngonten. Jadi niku jawaban Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan 40 tahun sebelumnya itu memang Nabi Adam itu diciptakan untuk menjadi penghuni bumi. Ngoten nggih. Kita ngoten tadi pun kehendak Gusti Allah pun sampai nyalakan Nabi Adam.
Itu. Memang dunia niku ngoten guys, sampai uwet napa-napa butuh proses, kate makmai butuh mbok sing halal, butuh ana proses kudu kaca sik almat. Nggih ngoten iki dunia uwet. Nek pun sedo kan pun lepas hukum niku pun lepas, pun boten mak pun menen. Nek pun sedo nek pun mah. Ini. Jadi niku wawon nasihat dari pengarang kitab. Jadi kenapa Rasulullah memberikan contoh tentang rasa sakitnya kematian itu ada dua, yaitu yang pertama supaya kita itu mau mempersiapkan amal kebaikan untuk menghadapi pedihnya sakaratul maut itu. Jadi untuk memperingan sakaratul maut itu karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya kematian itu. Dan yang kedua supaya kita itu mau bersabar terhadap kepayahan dunia, terhadap capeknya dunia. Memang dunia ini tempatnya capek, yang betul capek gitu kan. Tentu surga ini pun betul capek. Nek dunia ini memang tempatnya capek. Ini kan nasihat saking pengarang kitab. Karena sepahit-pahitnya kehidupan dunia itu masih belum ada apa-apanya dibanding dengan pahitnya sakaratul maut. Niki min sidatil mauti. Sepahit-pahitnya kehidupan dunia, sepahit-pahitnya kehidupan dunia niku masih belum ada apa-apanya dibanding dengan pahitnya rasa sakitnya saat sakaratul maut. Dan rasa sakit sakaratul maut itu masih kalah dengan rasa sakitnya ketika besok disiksa di akhirat. Tambah lebih sakit mana ya? Niki saking pengarang kita menonton. Niki penjelasan saking pengarang kita menonton. Tapi waktu sakaratul maut dengan Nabi itu kan kaji Nabi suatu rasa sakit itu ditanggung oleh Nabi. Nggih, tapi niku sing dimaksud mboten semuanya. Jadi misalkan setiap umatnya itu merasakan rasa sakit dengan kadar sekian persen, misalkan 100%. Niku Nabi niku menanggung separuhnya. Jadi separuhnya kita masih tetap merasakan rasa sakit. Kan memang doanya Nabi gitu, ya Allah, kalau bisa semua rasa sakit umatku tetap aku tanggung. Niku pun ditanggung mawon. Tasik sakit merasakan rasa sakit, apalagi yang betul ditanggung, teman-teman. Yang ini tuh. Niki mungkin banyak contoh-contoh, bahkan para sahabat pun, para sahabat termasuk Amr bin As niku sahabat Rasulullah niku merasakan rasa sakaratul maut niku seperti dihimpit langit, seperti langit yang jatuh. Niku sekelas sahabat niku padahal. Mungkin wonten niku. Kaya ngoten berarti kan bahkan Rasulullah yang sudah menanggung rasa sakitnya umatnya, itu umatnya masih tetap merasakan sakit. Niki mungkin wonten penjelasan saking sahabat Amr bin As. Niku sekelas sahabat niku merasakan sakaratul maut. Niku seperti langit yang runtuh. Langit yang runtuh, langit yang jatuh, seperti dia ditimpa oleh langit yang ditimpa langit. Nah, itu rasa sakitnya sakaratul maut kaya ngono. Niku sekelas sahabat. Apa mawis sing mboten sahabat ngoten. Apa mawis manusia biasa. Ngoten. Bon, lanjut akan.